sebagai pendidik NIM 0301212066 dari kelas PAI 3 semester 5. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya sebagai peserta didik NIM 0301213183 kelas PAI 3 semester 5. Perkenalkan, nama saya Faisal Hadi Manulang sebagai peserta didik NIM 0301213169 dari kelas PAI 3 semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Saya sebagai peserta didik NIM 0301213176 dari kelas PAI 3 semester 5. Adapun tujuan pembelajaran dari metode diskusi ini, yang pertama ialah agar peserta didik dapat mengaplikasikan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan, serta menciptakan persatuan dan menjaga kedamaian. Adapun instruksi pembelajaran dari metode diskusi ini, yang pertama, pendidik merumuskan topik permasalahan yang akan dibahas mengenai toleransi beragama. Dilanjutkan dengan peserta didik mendiskusikan permasalahan tersebut. Lalu, peserta didik mengumpulkan hipotesa. Lalu, pendidik menguji hipotesa tersebut. Selanjutnya, pendidik menyimpulkan hasil hipotesa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke anak-anak, jadi sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian dulu ya. Faisal Hadi Manulang, Ibu, Syahrul Ramadan, Saya Nurul. Nurul Fadila. Ibu, Ada semua ya, bagus. Oke anak-anak, semuanya udah hadir dan semuanya bersemangat. Belum semangat? Ya bersemangat. Oke, kita breaking dulu ya anak-anak, mau kan? Oke, jawab ya kayak biasanya. Kelas 8 siap. Kelas 8 siap. Kelas 8 siap. Oke. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama siswa telah terlambat semuanya. Hebat. Semangat. Udah semangat kan anak-anak? sudah Bu.
ganteng. Ada yang tahu nggak sih apa maksud dari bersikap toleran? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nggak ada yang tahu atau pura-pura nggak tahu nih. Oke, jadi anak-anak, kita di dalam ajaran agama Islam harus bersikap toleransi. Toleransi apa artinya? Menghargai perbedaan kita dari agama kita, suku kita, ras, dan lain sebagainya. Misalkan temennya ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, tetap menghargai, tidak boleh mengejek, harus menghargai. Begitu juga dalam sesama umat beragama. Misalkan punya teman, satunya orang Kristen, satunya orang Buddha dalam wujud, tetap saling rangkul, tetap saling berteman anak-anak. Jadi kita akan belajar ini bagaimana sih cara kita menghargainya. Karena umat beragama, bentar lagi ini akan menjelang tahun baru. Nah, tahun baru apa? Tahun baru Masehi, bukan Hijriah. Apakah kalau tahun baru Masehi kita juga merayakannya, anak-anak? Tidak, Bu. Nggak tahu, Bu. Loh, jadi sebenarnya ini apa ini? Bolehkah kita merayakan tahun baru atau tidak? Tidak, Bu. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak, Bu. Oke, jadi pertanyaannya, bolehkah kita merayakan tahun baru Natal sesama agar kita toleransi dalam umat beragama? Gimana pandangan anak-anak semua ini? Boleh atau tidak? Coba anak-anak bayangkan, jika kita merayakan tahun baru Natal, apakah kita disebut toleransi atau malah mengikuti suatu hal? Ayo coba dipahami. Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Jadi gimana? Bolehkah kita merayakan tahun baru Natal? Saya Bu, Gimana menurut kamu? boleh Bu. Boleh, menurut Caru boleh. Ya tergantung niatnya Bu. Tergantung niatnya. Kalau menurut Faisal, Menurut saya tidak boleh, Bu. kenapa tidak boleh? Karena pernah saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad kan, Bu. Dia ngomong kayak gini, Bu. Kayak mana itu Faisal? Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu juga, Bu. Nah, jadi kalau kita kan merayakan tahun apa namanya, ulang tahun Tahun baru. tahun Iya. baru Natal itu kan kita jadinya termasuk umat mereka juga lah jadinya, Bu. Iya, betul-betul. Izin Bu. Ya, kenapa itu? Kenapa izin apa ini? Tapi kan kalau kita buat kayak perayaan kalau kayak menyantuni anak yatim atau berbagi sama fakir miskin, kayak gitu kita cara merayakan tahun barunya kayak mana? Bukannya itu boleh-boleh aja? Berarti masih banyak perdebatan ini ya, boleh atau enggak ini ya. Kalau Faisal bilang nggak boleh, kalau si Syahrul bilang boleh, ya kan? Bu, izin Bu, saya Bu, masih Kenapa itu? pendapat tahun baru Natal tuh sebenarnya kalau dalam Islam nggak boleh Bu, tapi kalau kita nggak bolehnya ya Natal tuh kalau kita melakukan hal dosa Bu, kayak kemaksiatan, apalagi Islam kan kita Bu nggak boleh. Tapi kalau untuk hal-hal baik, misalnya pengajian itu boleh Bu, ataupun kita, saya tidak tahu yang Bu boleh nggak ucapan untuk Natal orang itu, tapi ya sesama menghargai, boleh tidak Bu mengucapkan selamat tahun baru? Oke. Jadi, karena tadi pertanyaannya ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak. Jadi ibu mau anak-anak sekalian diskusi dulu sama teman-temannya semuanya diskusi. Apakah kita boleh merayakan tahun baru Natal dengan alih supaya kita menghargai perbedaan? Beda kan? Kita biasanya melakukan Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Mereka melakukan tahun baru Natal, kan? Bentar aja lah bukan? Nah, sampai ikut. Yang penting kita cuma jalan-jalan aja, happy gitu ya kan? Nah, jadi kalau menurut ibu, kita tuh nggak boleh sana. Nah, kenapa? Coba anak-anak cari sendiri, diskusikan sama teman-temannya. Kenapa ya nggak boleh? Oke? Bisa kan anak-anak? Bisa Bu. Mana sore tadi semangat? Bisa kan anak? Bisa Bu. Gimana teman-teman?
bilang tadi, kalau kita merayakan tahun baru Natal itu sama dengan kita kayak apa, sama kayak orang itu, kita bukan termasuk Islam lagi jadinya, karena kita merayakan ulang tahun yang bukan hari dari umat Islam itu. Kalau menurut saya kayak mana? Kalau menurutku sih boleh-boleh aja, karena kan itu kan tergantung kayak mana kita melakukannya. Jadi kalau kita buat kayak yang bilang tadi menyantuni fakir miskin atau berbagi menyantuni anak yatim, pokoknya hal-hal yang positif lah. Jadi apa namanya, kalau kita melakukannya dengan hal-hal positif boleh-boleh aja sih. Tapi kan kayak contohnya menyantuni anak yatim, terus apa tadi kan Menyantuni fakir miskin. menyantuni fakir miskin, itu kan juga bisa dilakukan di hari-hari biasa. Tapi ya, kita ini berpikir juga, kita ini merayakan ini dalam hal apa? Apakah kemaksiatan, apakah hal yang benar? Itulah dikatakan boleh atau tidak. Namanya juga kita kan pembelajaran menghargai. Itu semua tergantung pada niat kita sendiri. Kita itu ngapain itu pas tahun baru? Gitu. Berarti menurutku boleh. Itu tergantung niat dari kita boleh atau tidak. Oh, kalau yang kita baik boleh. Niat kita baik kalau misalnya kayak zikir ataupun menyantuni anak yatim itu boleh. Tapi untuk kalau kemaksiatan, berbuat dosa, pergi sampai tengah malam itu nggak boleh. Apalagi merayakan sampai petasan itu nggak boleh. Wah, seru nih kelihatannya. Gimana Nana? Udah dapet jawabannya? Belum nemu juga ini, bola belum. Kalau si kamu masih bilang apa nih? Boleh atau enggak? Dia bilang boleh bu, padahal kan nggak boleh. Iya, padahal nggak boleh kan ngurung. Tapi tergantung niat kita bu. Ini lain lagi, tergantung niat lagi. Iya bu, kalau kita melakukannya hal positif apa negatif itu bu. Kalau positif boleh, kalau negatif nggak boleh. Kalau Faisal tadi masih tetap nggak boleh. Iya kan Faisal? Kalau saya tetap nggak boleh. Nggak boleh. Ceritanya tetap nggak boleh. Iya betul nggak boleh. Tapi kalau Syahrul tadi masih tetap kekeh bilang boleh. Kalau ini tergantung niat. Ini masih abu-abu lah ini ya. Oke, cari lagi ya, nanti kita diskusikan. Oke? Jadi gimana lah weh, boleh nggak ini ya? Ya udah gini aja lah, karena kita kan satu jawaban. Sekarang ini yang penantang ya kan. Iya. Ya udah gini aja, kita nanya ibu aja. Tapi dia nggak terlalu menantang, dia kan hal positif yang aku bilang. Sama aja sih. Aku ini pertengahan. Tetap kan menurut saya tetap nggak boleh. Mau kayak mana tuh ceritanya ngerayain tahun baru itu tetap nggak boleh. Kalau melakukan hal positif Ya, kalau melakukan hal-hal yang positif kan bisa dilakukan setiap hari. Kenapa harus di tahun baru ini? Tahu gak kamu apa maksud dari ngerayain tahun baru? Kalau yang seperti saya bilang kayak bersedekah kepada anak yatim, itu bukan ngerayain, itu bisa dilakukan setiap hari. Kayak contohnya ngerayain tahun baru itu, kamu pergi ke sana yang happy, terus kayak apalah, kayak apa namanya, terus ngepost di Facebook. Nah, itu gak boleh, itu termasuk ngerayain tahun baru. Kalau seperti yang saya bilang kayak bersedekah dengan anak yatim, itu bukan termasuk ngerayain Syahrul. Itu bisa dilakukan di hari-hari biasa. Oke, tapi kalau kayak gini bilang, aku ajak kawan-kawanku, aku bilang mana kita rayakan tahun baru ini. Jadi ada kawanku yang ngasih pendapat kayak gini aja. Udahlah, gimana kalau kita bagi-bagi sama fakir miskin? Gimana? Kalau kayak gitu juga. Kita rayakannya dengan cara bagi-bagi sama fakir miskin, kayak menyantuni anak yatim atau buat wirid, di pengajian, gimana? Itu namanya nggak rayain juga. Ya itu kan bisa jadi hal positif. Ya menurut saya itu nggak ngerayain, tapi itu bisa dilakukan di hari-hari biasa juga. Kayak contohnya kan kita udah ada hari raya masing-masing, emang kurang hari raya kita. Kita hari raya 3 hari raya kita, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, terus hari Jumat. Hari Jumat dalam
Islam itu termasuk hari raya juga. Jadi kalau saya mau berbuat seperti itu kayak bersedekah, ya udah di hari Jumat aja. Tiap Jumat kalau bisa. Berarti maksimum jangan di hari Natal itu. Iya. Tapi kan gini, Allah kan maha membolak-balikkan hati. Kalau kita memang udah ada niatan kayak rasa ingin berbagi pada malam Natal ini memang. Jadi kalau kita besok atau hari Jumat, mungkin hati kita udah berbalik, udah nggak mau berbagi lagi. Ya udah gini aja. Kalau memang kita mau berbagi di pas di hari Natal itu, berbagi. Cuma kan gini sih. Kalau kita berbagi itu bukan termasuk kita ngerayain tahun baru, Sal. Itu namanya kita bersedekah, bukan ngerayai. Tapi kan kami tadi buat pernyataan kan kayak gini. Kemana kita merayakan hari Natal ini? Kan juga kami buat pernyataan ini. Otomatis kan kami mau buat perayaan. Ya kalau mungkin orang-orang ya kemana kalau kita jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau kami cara merayainya kemana kalau kita buat pengajian? Itu ngerayain juga. Jadi kalau bakar-bakar di tahun baru itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Udah gini aja lah, udah gini aja, biar simpel. Dari tadi jawaban kita nggak ada lah selesai-selesainya ya kan. Ya udah kita gini aja, kita tanya aja ibu siapa kita yang benar, saya kah, kamu kah atau Syaru? Ya udah kita tanya aja ibu. Udah kita tanya Iya. sama ibu. Udah. Bu, ini bagaimana Bu? Kami bertiga tidak sependapat Bu. Satu ngomong apa, bilang kalau tahun baru itu boleh, kalau saya pribadi itu nggak boleh Bu. Jadi bagaimana itu Bu? Apakah tahun baru itu boleh atau tidak Bu? Oke, anak-anak menjawab pertanyaan Faisal tadi dan juga pertanyaan anak-anak semua, sebenarnya boleh atau enggak kita melakukan ataupun merayakan tahun baru Natal? Sebenarnya juga Bu, dia bilang cuma mengenai aja, apa enggak? Lagi kita itu berbeda sama mereka, kita cuma kawan, sama keluarga, ada yang bilang kayak sama bilang sama Nur bilang, kan kita cuma misalkan buat yang udah anak yatim Bu, kayak gitu. Jadi kita juga nggak melakukan hal-hal aneh, hal-hal
Terus Bisa. Tak pakai salam ya? Tak pakai salam ya kan? Nampak di sana? enggak apa-apa, enggak ngaruh jenis. Wah.